Biar cepat seru sebelum sini dan free ini saya akan bahas inilah buah iblis yang dapat menembus haki di One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pemesanan melalui Tokopedia akan mendapatkan diskon ongkir plus cashback juga. Nah udah lama nih kita nggak bahas tentang buah iblis lagi, dimana sesuai lah ya dengan temanya dari channel Devil Nomi, yang berarti toh buah iblis juga. Oke, di sini kita akan bahas beberapa buah iblis yang kemampuannya ini bisa menembus user yang memiliki Hausoku Haki sekalipun. Alias efek dari kemampuan buah iblis ini dapat menembus pengguna haki di tingkat advance. Oke, lagi-lagi seperti biasa ini adalah versi di channel Devil Nomi ya. Untuk disclaimernya, jadi mungkin jika kalian ada versi lain bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Kita akan mulai dari buah iblis yang pertama. Nah, buah iblis pertama tentu saja ini adalah Hobi Nomi. Ini adalah tipe buah iblis paramecia yang dimakan oleh anak buah Doflamingo yang bernama Sugar. Dimana kemampuan yang terlihatnya adalah dia dapat merubah siapapun menjadi mainan. Tapi di luar sisi, mainannya adalah hal lain yang jauh lebih mengerikan. Dan menurut saya, ini adalah salah satu buah iblis yang paling broken banget nih di serial One Piece ini, alias wah ini OP parah. Siapapun yang dirubah dirinya ini menjadi mainan, dia akan dilupakan keberadaannya di dunia ini. Itu benar-benar sesuatu yang wah benar-benar broken banget lah pokoknya. Alias contoh jika Luffy ini diubah menjadi mainan, tidak akan ada satupun yang tahu bahwa karakter Luffy ini pernah ada di dunia ini. Dan mereka pun tidak tahu siapa kapten dari kapal bajak laut topi jerami. Ya samalah seperti Rebecca dengan Kiros ayahnya. Dia merasa tidak punya ayah padahal punya yang seperti ada poin yang hilang nih di ingatannya. Bahkan Rebecca pun seperti merasa begitu. Dan yang lebih gila lagi adalah dari buah iblis ini, bahkan pengguna haki seperti para pejuang Colosseum pun dapat dirubah menjadi mainan dengan satu sentuhan mini saja. Contoh paling jelas adalah ketika Cavendish disentuh dan boom berubah jadi mainan. Karakter Cavendish ini yang dikatakan punya haki yang kuat juga. Bahkan S sendiri dulu menganggap Cavendish ini karakter yang hebat dari Grand Line. Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sugar ini jika disentuh begitu saja. Dan ingat satu karakter lain lagi yang menjadi boneka adalah Don Chinjao. Ini adalah karakter yang dulu beradu dengan Garp dan dia pun mempunyai Hausoku no Haki. Tapi tetap dapat dirubah menjadi mainan juga. Dimana dengan itu sudah clear sekali kemampuan dari hobi-hobi ini tidak dapat ditahan dengan haki sekalipun. Dan dia ini termasuk ke paramecia tipe manipulate, alias dia tidak bisa menciptakan mainan dan juga tubuhnya bukanlah mainan. Melainkan dia hanya bisa mengubah objek lain menjadi mainan. Ingat, mainan yang ada itu adalah dari tubuh orang lain yang dia ubah. Bukan semena-mena tiba-tiba muncul begitu saja untuk mainan-mainan ini. Lalu lanjut yang kedua adalah buah iblis dari Jewelry Bone. Nah selanjutnya nih yang menurut saya sangat overpower juga adalah kemampuan dari buah iblis milik Bone ini yang sampai sekarang belum diketahui nih apa nama dari buah iblis ini. Jadi kita masih belum bayangkan dari arti nama buah iblis ini kemampuannya apa. Tapi yang terlihat sepertinya dia ini dapat memanipulasi umur. Tapi apakah hanya sebatas naik turunkan umur saja nih? Atau ada hal lain juga yang bisa diatur dengan kemampuan buah iblis milik Bone ini? Nah itulah yang kita butuh untuk informasi selanjutnya tentang Bone ini. Tapi sejauh ini kemampuan dari Bone ini sangat mirip lah seperti hobi-hobinya milik Sugar. Ia bisa melakukan apapun ke musuh yang disentuh dan ke dirinya. Lagi-lagi tipe buah iblis seperti ini adalah paramecia tipe manipulasi lagi. Ingat manipulasi ini sebenarnya sama dengan kontrol juga ya. Dia dapat memanipulasi atau mengontrol umurnya, lebih tepatnya umur dia sendiri ataupun umur musuh yang dia sentuh itu. Ya sejauh ini memang tipe manipulasi seperti itu tidak tahu bagaimana cara mengcounternya.
Lalu yang ketiga adalah buah iblis Horo-Horonomi. Ini adalah buah iblis dari hantu cantik kita, yaitu Perona. Dia memakan buah iblis Horo-Horonomi, di mana arti horo ini berarti hollow. Atau mungkin arwah lah, hantu lah, di mana hollow pun berarti kekosongan juga. Makanya siapapun yang terkena hollow ini dari Perona akan merasa kosong dan menurunkan moral plus percaya diri dari usernya itu. Dimana bahkan sebelum timeskip, trio monster kita di bulan-bulan lah oleh hollow dari Perona ini, yang berarti memang sejauh ini belum ada cara untuk mengcounternya. Bahkan sebelum serangan ini menyentuh Kuma sudah keburu melemparnya ke tempat lain, yang berarti masih disembunyikan bagaimana cara mengcounter kemampuan dari horo-horo ini. Nah, kira-kira apakah Haki juga tidak bisa nih? Haki ini seharusnya dia ini hanya menyentuh medium asli dari usernya. Jadi untuk serangan dari Perona ini harusnya tidak kena karena itu adalah benda yang diproduce atau dibuat oleh Perona ini. Seperti jika dia menjadi hantu pun tidak akan bisa diserang oleh Haki karena toh tubuh aslinya ada di tempat lain. Ya seperti yang kita lihatlah ketika dia melawan Usopp. Jadi wujud hantu dari Perona ini benar-benar murni hantu saja. Dan dari bentukan buah iblisnya, dia ini termasuk paramecia tipe Crit. Karena dia bisa menciptakan hollow-hollow yang ada itu untuk dikendalikan. Tapi dia tidak bisa memanipulasi hantu yang di tubuh orang lain ya, karena hollow ini pasti punya dia sendiri sih. Yang jelas untuk ini sih seharusnya tipe Crit. Di sini pun tubuhnya pun tubuh normal karena ketika dia menggunakan tubuhnya ini sebagai hantu, lagi-lagi itu bukanlah dia menjadi hantu tapi tubuh aslinya tetap ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah Mero-Meronomi. Inilah buah iblis dari tante kita bersama, Tante Buah Hancok. Ya si terbaik lah pokoknya buah Hancock ini. Dia memakan buah iblis Mero-Meronomi, paramecia tipe Crit yang dapat mengubah musuhnya menjadi batu. Dimana cara sederhana adalah dia tinggal menciptakan gelombang mero-mero ini kepada musuhnya agar target yang diinginkan ini berubah menjadi batu. Tapi ada bagian lain juga di mana dia bisa memadukan mero-mero ini ke serangannya. Ya seperti tendangan untuk melemahkan musuh lah dengan sangat dahsyat ini, bahkan sekelas pasifisa saja dibuat rata dengan mudah. Kenapa saya bilang menembus Haki? Karena ketika dia menggunakannya ke angkatan laut yang ada Vice Admiral Momonga, dia menggunakan pengalihan itu bukannya menangkisnya dengan Haki, yang berarti memang tidak bisa ditangkis dengan Haki karena pada dasarnya kemampuan ini adalah hasrat atau perasaan birahi kepada Hancok ini. Ya pria mana sih yang gak mempan lihat cewek secantik itu? Bahkan di sini Momonga pun sadar makanya dia menyerang dirinya untuk mengalihkan pandangannya. Bahkan cewek juga pasti insecure lah ngeliat Hancock ini, makanya dia bisa membekukan teman-teman wanitanya itu. Ya kecuali Luffy aja sih yang memang tidak ada hasrat kepada Hancock, ini benar-benar aneh banget. Nah untuk Mero-Mero ini juga dia termasuk ke paramecia tipe Crit lah. Lalu yang kelima adalah Kage-Kage Nomi. Ini adalah buah iblis lain yang tidak dapat ditangkal Haki, di mana buah iblis ini dimakan oleh Gekko Moria, mantan Chichibukai, dan dulu karakter yang bisa bertarung melawan Kaido selama 3 hari 3 malam. Buah iblis ini adalah paramecia tipe manipulate, di mana dia hanya dapat memanipulasi bayangan-bayangan yang ada, mau itu bayangan dirinya atau bayangan orang lain. Tapi ingat, tipe manipulate ini dia tidak bisa menciptakan bayangan yang tiba-tiba muncul begitu saja, dan tubuhnya juga bukanlah bayangan. Dia hanyalah bisa mengontrol bayangan milik dia dan orang lain saja. Pemakan tipe manipulate ini rata-rata memang tidak bisa ditembus oleh Haki. Jika bayangan user Haki yang hebat sekalipun berhasil dipegang dan dicabut oleh Moria, maka user itu akan berakhir alias sudahlah karakter tersebut kehilangan bayangannya dan tidak bisa hidup di bawah cahaya matahari. Sejujurnya ini adalah salah satu buah iblis yang sangat overpower juga. Dia bisa menghidupkan karakter mati dengan kemampuannya. Ya sebenarnya bukan menghidupkan secara literally sih, tetapi menggerakkan karakter mati ini dengan fisik dari karakter mati dan kepribadian dari bayangan ini. Wah ini sih jika kita mengambil user yang luar biasa akan sangat gila sekali. Lalu yang selanjutnya yang keenam adalah Memo-Memonomi. Ini adalah buah iblis selanjutnya yang tidak bisa ditangkal oleh Haki juga. Dan buah iblis ini dimakan oleh Puding Chuan. Kemampuan dari buah iblis ini adalah lagi-lagi paramecia tipe manipulasi. Dia dapat memanipulasi segala jenis ingatan dari seseorang dan ingatan dirinya
Tapi seperti yang saya katakan tentang paramesia tipe manipulasi ini, dia tidak bisa menciptakan memori secara langsung atau menjadi memori. Ya, untuk buah iblis puding sih yang namanya memori pasti manipulasi. Toh sangat tidak relevan jika dia menciptakan atau menjadi memori. Jadi absurd banget kemampuannya. Dan lagi-lagi karena tipe manipulasi, dia bisa mengontrol memori milik dirinya dan orang lain juga. Seperti contohnya, dia menghilangkan dan mengubah memori milik Reju. Lalu juga dia menghapus memori dari Sanji yang sepertinya habis enak-enak nih. Pasti Haki tidak akan bisa menangkal kemampuan ini karena jika usernya sudah berhasil menyentuh memori dari musuhnya ini, maka itu akan diatur sebagaimanapun pemilik user ini mengontrolnya. Lalu yang selanjutnya juga yang ketujuh adalah Soru Soru Nomi. Ini adalah kemampuan dari sang Yonkou, Charlotte, Lin Lin atau Big Mom, di mana dia memakan paramesia model Soru Soru Nomi ini dan tipenya adalah memanipulasi jiwa. Lagi-lagi paramesia tipe manipulat ini, dia dapat memanipulasi jiwa seseorang dan mengontrolnya seperti dia mengambil beberapa tahun dari jiwa orang tersebut untuk diberikan kepada objek di sekitarnya. Tapi untuk kasus ini harus diberikan kepada benda mati. Dan dengan kata lain, kemampuan ini Big Mom sepertinya tahu umur dari user lain nih. Karena contoh ketika ada yang gagal roulette dan dia mendapatkan waktu 100 tahun alias umur 100 tahun lah. Dan orang tersebut pun langsung mati ketika 100 tahun diambil dari jiwanya itu. Yang berarti lifespan atau usianya habis, maka dia pasti akan mati jika harus diambil melewati batas usianya ini. Tapi contoh lain, ketika diambilnya hanya 50 tahun saja dan orang tersebut kira-kira akan hidup sampai 83 tahun, yang berarti yang harusnya usia sampai 83 tahun diambil 50 tahun, maka hanya sampai 33 tahun saja. Dan Haki juga tidak bisa menangkal kemampuan ini, tapi sebenarnya ada salah satu metode lain yang bisa dilakukan dengan kemampuan buah iblis ini, yaitu jika targetnya takut, Big Mom akan dengan mudah mencari atau mencabut jiwa secara alami dari tubuh orang itu. Itulah saat Big Mom ini mencabut jiwa dari anaknya, di mana Jinbe yang tidak takut dengan Big Mom tidak bisa ditarik jiwanya oleh Big Mom ini. Kemampuan yang lagi-lagi sangat pas dipadukan dengan Hausoku no Haki. Lalu yang kedelapan adalah buah iblis Zushi Nomi. Ini adalah buah iblis milik Fujitora, di mana lagi-lagi dia termasuk tipe paramesia yang membuatnya dapat menciptakan gravitasi. Kemampuannya dapat mempan kepada Zoro yang kita bisa bilang lah Zoro ini sudah sangat ahli menggunakan haki. Tapi lagi-lagi alasan kenapa dia tidak bisa ditangkal dengan haki ya karena serangan gravitasi ini tipe serangan yang goib. Alias serangan yang tidak terlihat lah, hanya gelombang saja. Ya namanya gravitasi lah, kurang lebih seperti itu. Dimana cara menangkalnya? Ya kita harus lebih kuat dari kemampuan itu saja. Seperti yang Zoro perlihatkan lah ketika menerima serangan gravitasi milik Fujitora. Bang, sejauh ini kok paramesia semua sih yang bisa nembus haki? Ya karena sejujurnya rata-rata paramesia tipe manipulate lah yang bisa menembus apapun, user siapapun. Tapi ada kok logia dan itu adalah yang ke-9 ini, Yami Yami Nomi. Buah iblis milik si bangsat Peach ini termasuk buah iblis tipe logia yang dapat menembus segalanya. Alias buah iblis dan pastinya haki juga lah, karena tentu saja dia ini memakan tipe kegelapan yang menyerap apapun dan dapat menetralkan segalanya juga. Dengan haki yang kuat sekalipun, dia tetap dapat menarik musuhnya dengan Kurouzu. Tepat seperti apa yang dilakukan kepada Shirohige di Marineford. Nah kira-kira nih menurut kalian apalagi sih buah iblis yang dapat menembus haki? Ya mungkin untuk buah iblis yang berpengaruh ke suhu ya walaupun tidak kena ke orangnya, tapi dapat dirasakan oleh user tersebut. Contohnya seperti mungkin esnya Aokiji atau panas dari magmanya oven dan juga Akainu. Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.